Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Anika Cahayu, guru IPA SMP Negeri 6 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setiap siswa yang berada di dalam kelas adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajarnya masing-masing. Hal ini berarti mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai aktor, motivator, dan fasilitator bagi peserta didiknya. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam tersebut, agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Hal yang menjadi tantangan bagi guru adalah bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi bagi peserta didiknya dalam keberagaman tersebut. Itulah alasannya kenapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Asesmen ini saya lakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot. Saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Tahap kedua, yaitu melaksanakan diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan profil belajar murid. Asesmen ini saya lakukan dengan membagi stick note serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi terkait hobi, minat, dan juga gaya belajar murid. Langkah kedua, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan, sehingga didapat kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 5 murid masuk dalam kategori belum paham, 12 murid masuk kategori paham sebagian, dan 11 murid masuk kategori paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan 8 murid bergaya belajar visual, 4 murid bergaya belajar auditori, dan 16 murid bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan modul ajar, LKPD, asesmen, dan media pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar murid, juga sebagai dasar pembagian kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucap salam, berdoa sebelum belajar, mengecek kehadiran dan kesiapan siswa dengan melakukan ice breaking. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan dan meningkatkan semangat siswa sebelum belajar, juga dapat membangun kedekatan antara guru dan murid. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bagaimana bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Sebelum menyampaikan materi, saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik tentang materi perubahan energi, agar murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada 5 barcode ini, ada video, ada bacaan, terus ada juga YouTube-nya. Diferensiasi konten dilaksanakan dalam 2 variasi. Variasi pertama, murid dikelompokkan dalam kelompok besar. Dalam kelompok besar, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar murid. Murid akan men-scan barcode yang sudah berisi materi berupa video, YouTube, bahan bacaan, sesuai keinginan dan gaya belajarnya. Kelompoknya ya, silakan anak-anak ibu duduk berkelompok, kelompok 1 duduk sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Variasi kedua, murid akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil,
berdasarkan kesiapan belajar dan hasil asesmen secara merata dalam kelompok kognitif antara murid yang belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Selanjutnya, dalam diferensiasi konten, saya membagikan LKPD dalam bentuk barcode dan selembar kertas untuk setiap kelompok yang mengakomodir gaya belajar murid yang beragam. Untuk kelompok visual, mereka akan menggali informasi dari bahan bacaan lewat modul maupun blogspot. Untuk kelompok auditori, mereka akan menggali informasi dari video YouTube serta podcast dari barcode yang dipilih. Dan untuk kelompok kinestetik, mereka akan menggali informasi dari contoh produk yang dibawa, kemudian memperagakan dan mencoba serta menganalisisnya. Pada pertemuan berikutnya, setelah membuka pembelajaran, saya menyampaikan kembali tujuan pembelajaran, serta melakukan apersepsi tentang materi pembelajaran sebelumnya. Saya mengakomodir siswa untuk duduk berkelompok, kemudian melakukan pembelajaran proyek berkaitan dengan pengolahan limbah anorganik. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif, rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Dalam kegiatan ini, saya sudah berkolaborasi dengan koordinator P5 dalam mengumpulkan limbah anorganik untuk membantu proyek anak-anak. Saya akan memberikan arahan dan bimbingan terhadap produk yang sedang dikerjakan oleh murid. Selama proses pengerjaan proyek, saya akan melakukan penilaian formatif untuk melihat aktivitas kreatif siswa terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini adalah beberapa produk yang telah dihasilkan murid secara berkelompok dan melakukan asesmen sumatif secara individu dengan menjawab beberapa soal. Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga dapat menjadikan pembelajaran yang benar-benar bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Simpulkan bahwa perubahan energi tadi. Di akhir kegiatan ini, saya bersama murid menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian mengajak murid untuk merefleksikan proses pembelajaran melalui pertanyaan apa yang kamu sukai dan tidak disukai dalam pembelajaran ini, dan juga melalui stiker emoji untuk mengetahui perasaannya setelah kegiatan pembelajaran. Saya sangat senang belajar IPA. Saya merasa hebat bisa membuat produk penyedot kertas dan debu dari limbah anorganik. Ibu pun asik karena ada game, video yang membuat kami semangat untuk belajar IPA. Pembelajarannya sangat menarik dan menyenangkan. Kami juga bisa mengenal game seperti Kahoot. Paparan diseminasi praktik baik yang disampaikan oleh Bu Sri Anika Cahayu, pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita laksanakan saat ini. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sri Anika Cahayu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dalam implementasi kurikulum Merdeka. Praktik baik Ibu Sri Anika Cahayu sangat menarik dan menginspirasi guru-guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kepala SMP Negeri 6 Sungai Penuh dengan ini memberikan dukungan kepada Ibu Sri Anika Cahayu SPD MPD dalam kegiatan Lomba Guru GTK Inovatif dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Sejatinya pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas menentukan kemana arah kompetensi siswa, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang asik, bermakna, dan menyenangkan. Kekerinci pergi ke Swarga. Ke Sungai Penuh main di lapangan Merdeka. Ayo kita ciptakan pembelajaran bermakna melalui implementasi kurikulum Merdeka. Satu lagi. Anak pisang tumbuh 1000. Tumbuh 1 di tengah laman. Sampai ketemu dengan Ibu Cahayu, guru inovatif SMP 6.